Ada saat dalam hidup ketika kamu mulai menyadari bahwa banyak hal tidak berjalan sebagaimana yang pernah kamu yakini. Bukan karena kamu tidak berusaha, bukan karena kamu tidak punya rencana, tapi karena kenyataannya hidup jarang mau tunduk pada skema yang disusun dengan pikiran paling rapi sekalipun. Kamu melangkah dengan niat baik, dengan harapan yang masuk akal, namun jalan yang kamu hadapi justru berbelok tanpa pemberitahuan. Dulu kamu mungkin berpikir, selama kamu konsisten dan tidak berhenti mencoba, semuanya akan perlahan tertata. Kamu membayangkan ada urutan yang wajar, ada waktu yang terasa adil, dan ada titik di mana hidup akhirnya memberi ruang untuk bernapas. Tapi semakin kamu menjalaninya, semakin jelas bahwa hidup tidak bekerja seperti itu. Ada yang datang terlalu cepat, ada yang tertunda tanpa alasan, dan ada keadaan yang memaksamu tetap berdiri meski kamu sendiri belum siap sepenuhnya. Di awal, kamu masih bisa menenangkan diri. Kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa ini hanya hambatan kecil, bahwa semua orang pasti pernah melewati bagian yang berat. Kamu mencoba bersabar, mencoba melihat sisi baiknya, mencoba percaya bahwa setelah ini keadaan akan membaik. Tapi hari berganti hari, dan kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Masalah tidak datang satu persatu, tapi saling tumpang tindih. Satu tanggung jawab belum selesai, yang lain sudah menunggu. Dan di sanalah kamu sadar, lelah yang kamu rasakan bukan sekadar lelah fisik, tapi pikiran yang terus dipaksa siaga tanpa jeda. Meski begitu, kamu tetap berjalan. Kamu tetap bangun, tetap menjalani peranmu, tetap berusaha terlihat mampu mengendalikan keadaan. Dari luar, hidupmu mungkin tampak biasa saja. Tidak ada drama besar. Tidak ada kehancuran yang terlihat. Tapi kamu tahu, ada banyak hal yang kamu simpan sendiri. Ada kekhawatiran yang tidak kamu ceritakan. Ada tekanan yang kamu telan pelan-pelan, karena hidup tidak memberimu kemewahan untuk berhenti dan merapikan semuanya satu persatu. Di kondisi seperti ini, wajar jika kamu mulai melihat ke samping. Kamu melihat orang lain yang tampaknya lebih tenang, lebih cepat sampai, lebih yakin dengan arah hidupnya. Tanpa sadar, kamu mulai membandingkan. Kamu mulai bertanya, kenapa hidupmu terasa lambat? Kenapa usahamu seperti tidak sebanding dengan hasil? Dan kenapa kamu masih harus bergulat dengan kebingungan yang seolah tidak ada ujungnya? Perbandingan ini tidak selalu muncul karena iri, tapi seringkali karena kamu lelah dan butuh alasan untuk memahami kenapa semuanya terasa berat. Yang sering tidak kamu sadari adalah bahwa kamu sedang berada dalam proses yang memang tidak nyaman. Kamu tidak sedang gagal. Kamu sedang belajar dengan cara yang tidak ramah. Hidup sedang mengajarimu bukan lewat teori, tapi lewat tekanan nyata. Kamu dipaksa memahami tanggung jawab, batas diri, dan ketahanan bukan karena waktunya ideal, tapi karena keadaan tidak memberimu pilihan lain. Proses seperti ini jarang terlihat indah, jarang mendapat pengakuan, tapi justru membentuk kekuatan yang tidak bisa lahir dari jalan yang mulus. Di titik ini, solusi bukan tentang menunggu hidup berubah, tapi tentang bagaimana kamu mengatur dirimu di tengah keadaan yang belum berubah. Kamu mungkin tidak bisa mengendalikan semua hal, tapi kamu masih punya kuasa atas hal-hal kecil. Cara kamu memulai hari, cara kamu menyelesaikan satu tugas meski sederhana, cara kamu mengelola pikiran agar tidak terus tenggelam dalam perbandingan yang melelahkan. Hal-hal kecil ini sering diremehkan, padahal disitulah kestabilan perlahan dibangun. Dunia memang jarang peduli pada proses. Dunia lebih tertarik pada hasil akhir. Tidak banyak yang bertanya seberapa sering kamu ragu, seberapa sering kamu hampir menyerah, atau seberapa panjang malam yang kamu lewati dengan pikiran penuh. Tapi kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi dunia. Kamu hidup untuk memastikan dirimu sendiri tidak habis di tengah perjalanan. Dan itu berarti kamu perlu belajar memilih fokus, bukan mencoba memikul semua beban sekaligus. Kamu tidak dituntut untuk memahami seluruh arah hidupmu hari ini. Kamu tidak harus tahu akan menjadi apa dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Tekanan untuk selalu punya jawaban seringkali justru membuatmu tak berdaya. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa langkah yang kamu ambil hari ini tidak bertentangan dengan nilai yang ingin kamu jaga. Selama kamu tetap jujur pada prosesmu, tetap mau belajar dari kesalahan, dan tetap bergerak meskipun secara perlahan, kamu sedang melakukan bagian terpenting dari perjalanan ini. Saat hidup terasa berat, berhentilah bertanya kapan semuanya akan selesai. Pertanyaan itu jarang membawa ketenangan. Gantilah dengan pertanyaan yang lebih masuk akal. Apa satu hal yang masih bisa aku kerjakan dengan baik hari ini?
Fokus seperti ini tidak menghilangkan masalah, tapi mencegahmu tenggelam di dalamnya. Satu langkah kecil yang selesai jauh lebih berharga daripada 1000 rencana yang hanya berputar di kepala tanpa pernah disentuh. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan seringkali tidak memberimu waktu untuk benar-benar siap. Tapi itu tidak otomatis berarti kamu salah jalan atau tertinggal. Bisa jadi kamu sedang membangun sesuatu yang tidak langsung terlihat. Bukan pencapaian yang bisa dipamerkan, tapi cara bertahan yang lebih matang. Bukan hasil yang cepat, tapi fondasi yang membuatmu tidak mudah runtuh saat tekanan datang lagi. Kalau hari ini kamu masih bingung, masih ragu, dan masih merasa hidupmu belum seperti yang seharusnya, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda kamu masih peduli pada hidupmu sendiri. Dan selama kamu masih peduli, kamu masih punya ruang untuk memperbaiki arah, menyesuaikan langkah, dan melanjutkan perjalanan dengan cara yang lebih sehat. Kamu tidak perlu menunggu hidup terasa ringan untuk mulai bergerak. Justru dengan tetap bergerak di tengah berat itulah ketahanan dibentuk. Tetap jaga ritme hidup dan fokusmu. Jangan biarkan dirimu habis hanya karena mencoba memenuhi standar yang tidak pernah kamu pilih sendiri. Ini adalah lentera sunyi. Tempat di mana hidup tidak harus selalu rapi. Tempat di mana proses yang berat tetap dianggap sah. Dan tempat di mana kamu diingatkan bahwa selama kamu masih melangkah dan tidak berhenti belajar, kamu tidak sedang tertinggal. Kamu hanya sedang menjalani hidupmu dengan caramu sendiri. Pelan-pelan, tapi tetap ke arah yang benar.